Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa kembali di podcast kesayangan kita, yaitu Pojok Semansa. Bersama saya Siti Zahratusita yang akan memandu jalannya podcast pada kesempatan kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu event tahunan SMA Negeri 1 Pamekasan yang pastinya ditunggu-tunggu oleh adik-adik SMP MTS Sederajat. Ada yang tahu kira-kira apa? Iyap, benar sekali, Kompas. Nah, untuk membersamai kita pada podcast di episode kali ini telah hadir narasumber kita, Bapak Hoiri. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bapak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, selalu luar biasa untuk Semansa. Masya Allah, Bapak kayaknya semangat banget ya hari ini, Pak. Harus ya? selalu semangat. Kita langsung mulai aja nih, Pak. Oke. Kalau boleh tahu nih, Pak, kira-kira Kompas itu sebenarnya apa sih, Pak? Oke. Kompas itu merupakan salah satu ajang bergengsi di Madura yang diadakan oleh SMA 1 Pamekasan. Yang singkatan Kompas itu adalah Kompetisi Bidang Agama Islam dan Sains. Jadi SMA 1 Pamekasan tidak hanya fokus kepada bidang akademik umum, tapi juga memadukan bidang akademik dengan keagamaan. Sehingga terbentuklah dengan konsep nama yang luar biasa, Kompas. Mungkin kita kenal Kompas itu adalah penentu arah. Ya, benar, ini Bapak. pas sekali penentu arah keselamatan dunia akhirat. Masya Allah, ada filosofi Ada terselubung filosofi ya, Pak, ya. tersendirinya, ya. Untuk yang tahun ini, Kompas itu masuk ke tahun keberapa nih, Pak? Kompas dimulai tahun 2010. Jadi sekarang itu sudah Kompas plus 16, sudah 16 tahun. 16 kali ya, Pak, ya. 2025 ini, ya. Berarti Sudah kiprah 16 kali. yang diberikan oleh Kompas ke SMA Negeri 1 Pamekasan ini sudah luar biasa ya, Sudah Pak, ya. luar biasa tua lah gitu. Tua, berumur. Sudah berumur. Oke. Untuk jangkauannya nih, Pak, Kompas ini ditujukan untuk siswa-siswi SMP MTS terbatas di Pamekasan atau sampai ke luar Pamekasan, Bapak? Oke ya. Karena Kompas ini cakupannya semadura, berarti tidak hanya fokus kepada yang ada di Kabupaten Pamekasan. Jadi 4 kabupaten di Madura itu bisa juga bersaing mengikuti kegiatan ini. Yang di Bangkalan boleh juga Di ya, Pak, ya? Bangkalan juga boleh. Gitu Oh, ya. terbuka Karena ada untuk royon-royon umum. tersendiri nantinya. Gitu ya. Untuk tujuan diadakannya Kompas nih, Pak, kira-kira apa? Tujuannya memang yang pertama meningkatkan siswa-siswi khususnya yang tingkat SMP MTS tidak hanya memahami akademik secara umum, tapi juga spiritualitas, pengetahuan keagamaannya agar bisa dipadukan memahami pengetahuan umum dan juga pengetahuan keagamaan. Makanya Kompas ini kan memadukan soal-soal agama dengan sains, matematika, kemudian biologi dan juga fisika. Berarti Jadi harus juga balance ya, memadukan, Pak, harus ya? balance semuanya. Antara agama sama IPA-nya itu disatukan Harus nanti. disatukan, betul. Kalau boleh tahu nih, Pak, bedanya Kompas dari tahun sebelumnya dengan yang tahun ini itu apa, Bapak? Kalau tahun sekarang itu ada apresiasi khusus ketika nanti peserta sudah masuk ke final, itu ada tes baca Al-Quran. Kalau sebelumnya mungkin hanya berupa poin saja, tapi sekarang apresiasinya nanti yang baca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, kemudian nada-nadanya sesuai dengan yang sudah dipahami, maka ada apresiasi mendapat bonus Al-Quran. Meskipun nanti ini gak dapat juara 1, misal dapat harapan 2, tetap dapat Al-Qurannya, dapat Bapak? Al-Quran. Masya Allah, berarti fasilitas yang Bentuk ditawarkan luar apresiasi, biasa. itu apresiasinya. Gitu. Iya, Bapak. Kemudian untuk pendaftarannya nih, Pak, dibuka dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Bapak? Oh iya, untuk pendaftarannya itu ada 2 gelombang. Gelombang pertama itu tanggal 3 November sampai tanggal 19 November. Kemudian periode kedua itu, gelombang kedua itu tanggal 20 November sampai tanggal 26 November. Gitu ya. Ada offline, ada online. Untuk cara pendaftarannya ya, untuk cara Pak, ya? pendaftarannya, gitu ya. Jadi yang offline itu sesuai dengan situs yang sudah disebar melalui brosur Kompas. Kemudian yang offline itu bisa langsung datang ke sekretariat panitia penyelenggara di SMA 1 Pamekasan. Disediakan ya, Pak, ya? Sudah standby di depan. Oke. Untuk biaya pendaftarannya nih, Pak, gelombang pertama sama gelombang kedua itu apa beda atau disamaratakan? Oke. Ini untuk gelombang pertama itu beda tipis cuman dengan gelombang kedua. Oh, beda tipis ya, beda Pak? tipis cuman. Jadi untuk yang gelombang pertama itu
pendaftarannya 50.000, kemudian gelombang kedua 55.000. Selisih 5.000. Selisihnya 5.000. Tapi kalau buat adik-adik SMP MTS itu Pak, 5.000 berharga Pak. Bisa buat jajan di kantin. Bisa buat jajan, tapi lebih bermanfaat kalau daftar. Oh iya, benar Bapak. Setuju. Nah, kemudian Ini lagi hampir lupa ini saya. apa Bapak? Nanti untuk yang pendaftaran yang kolektif, kolektif itu 11 yang kolektif, maka 1 bonus. Oh, berarti satunya gratis? Satunya gratis. Bayar 10 aja Bapak? Bayar 10 aja, Wah. 1 yang gratis. Potongan harganya 50.000. Eman-eman ini kalau tidak daftar Bapak. itu. Enak. Baik. Untuk pelaksanaannya nih Pak, pelaksanaan Kompas itu akan dilaksanakan pada tanggal berapa Bapak? Oh iya, untuk pelaksanaan Kompas itu ada 2 kali pelaksanaan. Yang pertama penyisihan, yaitu offline, itu tanggal 30 Novembernya 2025. Kemudian setelah direkap penilaiannya hasilnya, kemudian disampaikan, dan semifinal dan finalnya dilaksanakan tanggal 7 Desember. Jadi final sama semifinal itu harinya sama. Sama-sama minggu ya Pak ya? Sama-sama hari Minggu. Berarti tidak mengganggu proses belajar Insya mengajarnya Allah tidak adik-adik ya. mengganggu. Oke. Kemudian untuk penempatannya nih Pak, nanti akan ditempatkan di SMA Negeri 1 Pamekasan atau ada penempatan khusus Pak? Oke, untuk tempat pelaksanaan itu ada 3 rayon. 3 rayon. Ada yang di Sumeneb, kemudian di Pamekasan sendiri, yaitu di SMA 1 Pamekasan, kemudian ada yang di Sampang. Semuanya ada di GO. Yang di Sampang, GO Sampang, kemudian GO Sumeneb, sedangkan di Pamekasan langsung datang ke SMA Negeri 1 Pamekasan. Gitu ya. Nanti setiap rayon itu kuotanya minimal 40. Jadi harus rayon 40 ya Pak? Sampang 40, kemudian Sumeneb 40. Kalau kurang dari 40 itu, maka nanti disatukan ke SMA Negeri 1 Pamekasan. Oh, berarti yang dari luar kota harus ke sini ya Pak ya, kalau tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat itu. Kemudian Bapak, untuk di babak semifinal, ini apa ada sistem penilaian khusus Bapak? Oh iya, untuk yang di semifinal itu kan setiap rayon itu nanti setelah penyisihan diambil 10%-nya. 10%, seumpama pendaftarnya 100, berarti 10% dari 100 diambil 10. Seumpama 10%-nya berapa? Jadi nanti disatukan. Kemudian yang dari setelah melaksanakan semifinal masuk ke finalnya, maka ada tambahan poin nilai bagi siswa yang sudah masuk ke semifinal. Maka ada tambahan poin bagi siswa yang memiliki prestasi, yaitu sertifikat di bidang MTQ. Ada tingkat kabupaten, ada juga yang tingkat provinsi. Poinnya yang tingkat kabupaten untuk juara 1 itu nanti akan ada nilai tambah, yaitu 40 poin. Wah, besar ya Pak ya? Ya. Kemudian yang juara 2 yang tingkat kabupaten 30 poin, juara 3-nya 25 poin, kemudian harapan 1 20 poin, harapan 2-nya 15 poin, dan harapan 3-nya 10 poin. Sedangkan yang untuk tingkat provinsi itu juara 1-nya langsung dapat 100 poin. Kemudian yang juara 2-nya 75 poin dan juara 3-nya 50 poin. Ini sebagai bentuk apresiasi bagi siswa yang memiliki kemampuan di bidang MTQ itu. Ya, jadi ajang Kompas ini sebagai batu loncatannya untuk apa? Untuk lebih bergengsi lagi gitu. Wah, ini info menarik ya Pak ya. Jadi untuk adik-adik yang juara MTQ itu sudah nyuri start duluan nih, nyuri nilai asalkan duluan. nanti di penyisihannya masuk. Oh, harus masuk ke semifinal. Jadi kalau tidak masuk tidak bisa. Kalau di penyisihan nggak kehitung ya poinnya Pak ya. Itu. Kemudian untuk mapel yang diujikan nih Pak, ada mapel apa aja? Oke. Khusus agamanya, katanya kan agama secara umum atau memang ada mapel-mapel tersendiri Bapak? Mapel yang diujikan itu kalau yang babak penyisihan itu berupa nanti pilihan ganda 50 soal, 35 soal keagamaan, 15-nya soal sains. Jadi yang agama itu masuk kepada aspek Al-Quran, tajwid, kemudian aspek akidah akhlak, kemudian aspek fikih, dan juga aspek sejarah. Itu materi dari kelas 7, 8,
9. Makanya ini bisa diikuti oleh tingkat SMP atau MTS kelas 7, 8 dan juga 9. Gitu ya. Berarti memang adik-adik yang ada di rumah nih harus belajar ekstra ya Pak ya? Harus belajar ekstra. Karena soalnya dari kelas 7, 8, 9 Dan 9. lengkap Semuanya ada gitu ya. Kemudian Bapak, untuk babaknya nih Pak, terbagi menjadi berapa babak? Ada 2 babak. Yang pertama babak penyisihan dan juga babak semifinal dan juga final gabung dengan yang semifinalnya. Oh, di hari yang sama berarti di hari yang Bapak? sama. Terbagi Gitu. menjadi 2 hari, 2 2 kali hari, berarti? 2 kali itu ya. Untuk yang babak penyisihan, itu tipe soalnya gimana Bapak? Kalau yang babak penyisihan itu tipe soalnya multiple choice. Itu Pilihan ganda. Pilihan ganda ada pilihan A, B, C, D, E, ada 5 pilihan ya. Tadi yang sudah saya jelaskan itu ya, ada 50 soal itu. Jadi 35 soal terkait dengan yang pendidikan agama Islam, kemudian 15-nya matematika, biologi sama fisika. Kalau yang di semifinalnya Bapak, tipe soalnya gimana? Tipe soalnya multiple choice digabung dengan uraian. Oh, berarti 15 itu 10-nya pilihan ganda, kemudian 5-nya uraian. Wah, berarti memang harus ya Pak ya, harus menguasai. Harus menguasai benar, terutama yang uraian itu. Boleh nih Pak, kasih spill dikit-dikit, nanti di final itu ada apa aja nih Pak, kira-kira babaknya di finalnya? Oke, kalau yang di final itu ada tes baca Al-Quran, kemudian tes tulis Al-Quran, baca itu kemudian suruh nulis nanti itu. Tuan juri itu hanya menyampaikan surat-surat pendek, kemudian masing-masing peserta itu beda dan disuruh tuliskan. Kemudian kita nilai. Setelah itu ada babak cerdas cermat, kemudian cepat tepat. Berarti ada 4 kali ya Pak ya. Untuk fasilitasnya nih Pak, nanti apa ada fasilitas yang didapat oleh peserta atau cuman fasilitasnya itu didapat dari sang juaranya aja nih Pak? Oke, tentu semua untuk terkait dengan fasilitas, karena ini ajang yang bergengsi, sehingga fasilitas semua peserta itu mendapat fasilitas walaupun tidak juara. Oh, berarti pulangnya nanti gak tangan kosong ya Pak? Tidak tangan kosong, bawa oleh-oleh ke rumahnya. Bawa oleh-oleh. Oke. Yang pertama fasilitasnya tentunya sertifikat. Ada sertifikat peserta dan juga sertifikat juara bagi yang masuk final nanti. Oh, berarti dapat 2 ya Pak ya, sertifikat. Oke. Untuk yang juara dapat sertifikat peserta dan juga sertifikat sebagai juaranya. Oke. Kemudian ada soft drink, kemudian block note, stop map, kemudian gantungan kunci sama stiker. Oh, lengkap stiker ya Pak ya. Kompas plus 16-nya. Cindera matanya lengkap ini. Cindera matanya lengkap luar biasa. Kemudian untuk yang juara nih Pak? Untuk yang juara, para juara ini kan nanti ada 6, tapi yang 6 ini hanya mendapat golden ticket atau free pass, jadi tidak masuk ke final. Oh, berarti jadi, di final cuma 5 orang? Ada 5 yang diambil masuk ke final nanti. Jadi untuk yang juara 1 ada tabungan pelajar, sertifikat dan juga trofi, kemudian free pass. Begitu juga yang juara 2, juara 3 sama juara 4 sama juara 5-nya. Jadi kelima yang masuk final ini sudah juara sebenarnya. Tinggal nanti penentuan siapa yang ya, 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2-nya. Jadi ada 5 nanti ini. Semuanya dapat tabungan pelajar, sertifikat, trofi sama free pass-nya. Kemudian ada hadiah tambahan katanya ya Pak ya, Al-Quran untuk yang bisa baca Al-Quran sesuai makharijul hurufnya. Iya betul sekali. Okay. Kemudian nih Pak, boleh nih Pak kasih tips and trick gimana sih caranya biar bisa jadi juara di event Kompas Pak? Tentunya yang pertama harus tekun dalam memahami materi-materi pendidikan agama Islam. Itu yang pertama. Kemudian pelajari semua materi yang diajarkan di kelas 7, 8, dan 9. Jadi walaupun kelas 7 harus belajar kelas 8, kelas 9. Jangan sampai, apalagi kelas 9, jangan sampai kelas 9 kalah sama kelas 7. Ini kan sudah menguasai ini. Kemudian juga dipahami terkait dengan yang sainsnya. Fisika, biologi, matematika, kan nanti dipadukan. MIPA-nya ya Pak ya. Dari aspek Al-Quran,
dari aspek hadis. Jadi pelajaran yang ada di buku paket terkait dengan hadis yang menjelaskan tentang materi tersebut, kemudian tajwid, insya Allah sudah banyak yang tahu kalau anak-anak sekarang itu. Kemudian fikihnya, kemudian akidah akhlak, dan juga sejarah peradaban Islamnya. Gitu. Berarti tips and triknya nih harus tekun sama Tekun harus belajar. memperdalam Intinya, ya Pak ya. Intinya tekun belajar. Tekun, nggak boleh Jangan capek-capek sok ya. pinter sebelum ikut kompetisi ini. Oh gitu ya Pak ya. Karena di lapangan tidak ada yang tahu. Iya benar sekali, setuju nih Pak. Kemudian untuk Kompas ini apa ada peraturan khusus nih Pak untuk yang tahun ini? Kalau yang peraturan khusus tentunya ini kan sudah Kompas plus 16. Jadi yang pernah ikut sebelumnya juara 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak diperkenan ikut lagi karena sudah mempunyai golden tiketnya. Apalagi yang ikut lomba yang diadakan Kemenak kemarin juara 1 OMI ya Pak juara ya? 1, 2, 3 jadi tidak perlu ikut gitu ya. Ini diberi kesempatan kepada yang belum pernah ikut di ajang ini. Pernah ikut tapi hanya sebagai peserta. Oh, tidak dan hari juara, ini belum juara. buktikan sebagai juaranya. Siap, gitu. ditunggu ya sama Ditunggu Bapak ya semua juaranya. adik-adik tingkat SMP maupun yang MTS. Jangan pernah malu terhadap kemampuan kalian. Karena ketika di kompetisi itu takdir tidak ada yang tahu siapa juaranya. Betul sekali. Yang penting tetap semangat untuk belajar. Harus semangat ya Pak Harus ya. semangat. Baik, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan tentang event Kompas ini. Perlu kami tekankan kembali bahwasanya pendaftaran Kompas itu terbagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama dibuka pada tanggal 3 sampai dengan 19 November dengan biaya pendaftaran sebesar Rp50.000. Kemudian gelombang kedua dibuka pada tanggal 20 sampai dengan 26 November dengan biaya pendaftaran sebesar Rp55.000. Untuk cara pendaftarannya, adik-adik bisa langsung datang ke Sekretariatan SMA Negeri 1 Pamekasan atau bisa juga lewat online yaitu dengan cara scan barcode di sini. Kemudian apabila nanti ada yang ingin ditanyakan terkait info tentang lomba Kompas, adik-adik bisa langsung cek di IG OSIS Insight Semansa. Di sana ada flyer dan di flyer tersebut terdapat beberapa kontak person yang bisa adik-adik hubungi apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. So, tunggu apa lagi? Kami tunggu kehadiran adik-adik semua di SMA Negeri 1 Pamekasan. Baik, terima kasih Bapak sudah membersamai kami untuk mengulik lebih dalam tentang Kompas. Semoga Bapak sehat selalu, eventnya sukses dan lancar dari awal sampai akhir. Amin barakallah. Terima kasih juga untuk tim multimedia yang sudah bekerja di balik layar. Kemudian tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada penonton yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semansa Pasti bisa.